Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok grup 6, dari kelompok 5 dan juga 18. Di sini kami akan menyampaikan terkait pembahasan rancangan dari suatu penelitian. Sebelumnya perkenalkan, dari sebelah saya ada Saya Sisilia Eka Darningsi, NIM D1A 024015. saya Siti Mahmud Cahya dengan NIM 161. Saya Saila Prasetya Fadila dengan NIM D108-107. Saya Kuranta Rizky Pratista dengan NIM 215. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pemeliharaan kambing, khususnya kambing betina, harus mendeteksi tanda estrus secara tepat agar dapat menentukan waktu fertilisasi keberhasilan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi metode-metode sinkronasi estrus pada kambing peranakan etawa atau crossbred goat agar bisa mendapatkan profil estrus yang optimal setelah perlakuan sinkronisasi. Hipotesis dan tujuan penelitian ini untuk menentukan profil estrus kambing etawa crossbred setelah diberikan metode sinkronisasi estrus yang berbeda. Secara lebih spesifiknya, membandingkan hasil estrus, misalnya perilaku birahi, perubahan warna, ukuran vulva, dan durasi estrus antara 3 protokol sinkronisasi yang berbeda. Setelah itu, hipotesisnya meskipun tidak diekspresikan eksplisit sebagai hipotesis nol atau alternatif, dalam abstrak dapat disimpulkan bahwa metode sinkronisasi berbeda akan menghasilkan perbedaan pada aspek-aspek profil estrus, baik pada tampilan birahi seperti warna, ukuran vulva atau perilaku, maupun durasi dan onset estrus. Nah, variabel yang diamati itu ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen ini meliputi tingkah laku estrus, perubahan warna vulva, perubahan ukuran vulva, onset estrus, dan durasi estrus. Sedangkan variabel independen itu meliputi metode sinkronasi yang ada 3 perlakuan, yaitu perlakuan 1, 2, dan 3. Alasan rancangan dipilih dan apakah sesuai dengan tujuan? Alasannya itu untuk mengevaluasi efek metode berbeda terhadap estrus, perlu dirancang eksperimen dengan pembagian kelompok atau treatment group sehingga bisa dibandingkan efek tiap metode secara relatif. Metode penelitian menggunakan 3 perlakuan berbeda pada kelompok kambing yang homogen usia 12-24 bulan, bobot, dan kondisi sama. Lalu setiap kelompok memiliki 6 kambing atau replikasi sehingga ada replikasi untuk mengurangi variasi antar individu. Selanjutnya ada kontrol terhadap pakan dan pemeliharaan kandang sehingga faktor lingkungan relatif konstan, lalu meminimalisir gangguan dari variabel lain. Apakah rancangan sesuai dengan tujuan? Ya, karena tujuan penelitian adalah membandingkan profil estrus setelah metode sinkronisasi berbeda. Maka desain eksperimental dengan kelompok perlakuan terpisah dan replikasi adalah tepat. Pemilihan variabel yang diamati, perilaku, vulva, histologi, durasi, sesuai untuk menilai estrus profil. Juga kontrol lingkungan dan kondisi kambing membantu memastikan bahwa perbedaan yang muncul disebabkan perlakuan bukan dari faktor luar. Materi yang digunakan itu 18 kambing betina etawa crossbreed umur 12-24 bulan dengan bobot 25-30 kg. Masing-masing kambing dibagi menjadi 3 perlakuan. Yang pertama 6 kambing dengan perlakuan. Perlakuan yang pertama itu implan vaginal, progesteron 14 hari T1, 2 kali injeksi PGF 2 alpha dengan 11 hari atau T2, dan implan vaginal ditambah dengan PGF 2 alpha injeksi 48 jam sebelum lepas implan atau T3. Maka perlakuan kontrol itu diberikan 300 gram konsentrat per hari dengan rumput dan juga air dan lipitum. Apakah terhadap kesesuaian terhadap rancangan? Sangat sesuai, karena materi atau kambing yang homogen dari segi umur dan juga bobot dan kondisi pemeliharaan yang distandarisasi memungkinkan perbandingan antara perlakuan dengan tingkat bias minimal. Jumlah sampel meskipun relatif lebih kecil, namun 6 kambing per perlakuan cukup untuk pengamatan awal dan analisis statistika berdasarkan ANOVA, uji dandingkan, skala Wallis, dan yang digunakan. Ya. Bagaimana cara menguji hipotesis penelitian? Data dari parameter atau tingkah laku estrus dan skor warna vulva dianalisis menggunakan Kruskal Wallis test atau karena kemungkinan data ordinal atau non-normal. Untuk parameter kuantitatif seperti onset estrus, ukuran celah vulva, dan durasi estrus digunakan ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antar grup di perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan untuk analisis perbandingan antar perlakuan. Kesimpulan data dari tingkah laku estrus dan skor warna vulva dianalisis dengan Kruskal Wallis, sedangkan onset estrus, ukuran celah vulva, dan durasi estrus dianalisis dengan ANOVA dan uji Duncan. Hasil menunjukkan bahwa tingkah laku estrus, perubahan warna, dan ukuran vulva tidak berbeda nyata.
tetapi durasi estrus menunjukkan perbedaan yang nyata. Durasi estrus yang diperlihatkan oleh T1 atau 31 30 jam dan T2 31 10 jam nyata lebih panjang dibandingkan T3 11 36 jam. Disimpulkan bahwa perbedaan metode sinkronisasi estrus memberikan pengaruh yang sama terhadap kualitas estrus, tetapi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap durasi estrus berdasarkan sel mukus vagina. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian, 1, 2.